Selamat pagi Bapak Ibu Bisnis Partner Asuransi Sinarmas. Berjumpa kembali di Live Training Bisnis Partner Asuransi Sinarmas. Nah, Bapak Ibu, eh, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik nih, dari asuransi all in one ke all in. Ini tema yang sangat menarik nih. Gimana sih nyambungnya dari asuransi all in one ke all in one nih, ke all in one produk asuransi. Nah, hari ini kita juga datangkan nih narasumber utama kita nih, Pak Ari Yusuf nih, selaku product officer dari Simas All in One. Selamat pagi Pak Ari. Pagi. Gimana Pak, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Secara produk belum all in dalam artian dalam satu produk all in one-nya. Tapi ya buat agen-agen sih berarti ada diversifikasi penjualan produk ya. Berarti kan nanti ada produk MBU, ada produk juga all in one-nya gitu, seperti itu. Nanti berkembang lagi mungkin ke yang lain ya, maksudnya pendekatan berikutnya semakin kita dekat dengan pihak lapangan atau mungkin dengan klien, dari mereka pun juga akan bisa membuka pintu rezeki lah ya, membuka pintu rezeki untuk penutupan asuransi produk yang lainnya lagi gitu, kesehatan lah ya kan, seperti itu, properti lah. Kalau dari pihak lapangan sendiri kan kita bisa jual misalkan properti untuk pihak lapangannya, liability untuk go package liability-nya, seperti itu. Makanya saya bilang dari all in one, waktu dari yang sebelumnya kita berapa kali bertemu ini ya, untuk yang ini kayak seperti ini ya, kita udah ini pertemuan yang ke-4 kayaknya ya. Kayaknya Pak. 4 ya. Jadi memang ya itu harapan kita sebenarnya, the all in one itu sebenarnya sebagai pintu pembuka untuk kita mendapat produk yang lain gitu, penjualan untuk produk yang lain. Kemarin tuh sempat ada beberapa teman-teman bilang ke saya juga baru tahu ya, ternyata di lapangan itu ada tuh, kalau kita misalkan dengar ada outsourcing untuk misalkan office boy gitu ya. Ternyata nih ada outsourcing untuk caddy juga gitu. Jadi ada satu perusahaan gitu meminta ke kita untuk mengcover liability-nya jika terjadi dari kelalaian caddy yang dia sewakan ke lapangan-lapangan golf. Itu pun juga lagi kita carikan nih produk yang cocok di kitanya apa gitu. Nah itu udah mulai ada gitu. Ya, ada beberapa lapangan juga karena seiring dia sedang membangun ya, rebranding gitu, rebranding lapangannya. Yang tadinya lapangan tidak menggunakan kart, akhirnya menggunakan kart. Dari dia mulai sewa dulu sampai akhirnya dia memiliki yang baru gitu. Walaupun belum banyak, ada sekitar 20 unit gitu, 20 unit sampai 40 unit lah. Tapi pada akhirnya mereka nanya, begitu ada kejadian ada salah satu pemain golf yang membawa kendaraan tersebut mungkin kurang berhati-hati, jadi si kartnya itu nabrak gitu di lapangan golf. Ini kan ada kerusakan nih untuk kartnya tersebut. Nah, siapa yang akan ganti nih? Kita bebankan ke pemain atau ini jadi tanggung jawabnya kita sebagai pihak lapangan kayak gitu kan. Nah akhirnya dia kemarin tuh mengajak meeting saya, Pak bisa nggak kita asuransikan? Itu juga saya lagi ini kan ya, apakah masuk ke MBU atau ke HI, karena ini golf card ya, seperti itu. Kebutuhan untuk produk yang lainnya sebenarnya banyak ada di asuransi di pembuka bisnis asuransi all in one. Nah di lapangan golfnya itu sebenarnya kebutuhan yang lainnya itu bisa menjadi potensi juga nih buat kita memasarkan produk yang lain. Sebenarnya sih kalau dari all in one sendiri kan sebenarnya produknya maksudnya saya bilang tidak terlalu rumit lah, itu aja sebenarnya ya. Cuman memang seiring perkembangannya bagaimana pendekatan kita terhadap klien gitu yang akhirnya membuka pintu rezeki untuk kita bisa menjual produk asuransi yang lain. Intinya itu sih sebenarnya. Betul Pak. Oke, selamat pagi. Terima kasih sudah bersama kami kembali dalam hari ini kita webinar untuk potensi besar dari all in one. Nah harapan kita tadi ya kita diobrolin di awal-awal, harapan kita itu dari agen-agen yang menjual produk all in one itu juga akhirnya dia bisa in touch ke kliennya, para kliennya, baik itu nanti IO, pihak lapangan, atau mungkin corporate perusahaan, dengan harapan ya kita juga bisa mendapatkan atau bisa menjual produk selain dari all in one itu sendiri. Nah kalau kita bicara di lapangan golf ya pasti kita akan ketemu dengan klub golfnya. Nah di situ kita bisa dalam artian menjual, ada berapa produk sebenarnya bisa kita jual di sana, selain properti gitu, tanggung jawab hukum, liability,
sebenarnya PA pun juga untuk karyawan atau KD yang ada di lapangan pun kita bisa jual. Kesehatan pun juga kita bisa jual, tapi ya tergantung dari kebutuhan dari pihak lapangan. Tapi minim kita coba menawarkan ke mereka ini dari pihak lapangan. Nah kalau dari pemain, PA pun memang kita bisa jual. Kebetulan kita juga ada PA yang ada produk yang Simas Mikro ya, Mas Yosep ya, kalau nggak salah ya. Iya. Itu juga sebenarnya bisa kita tawarkan sebenarnya produk-produk seperti itu. Iya. Karena sebenarnya kalau ke pemain golf sih agak mungkin intasnya agak lebih sulit ya. Jadi sebenarnya kalau ke pihak lapangan itu akan lebih mudah karena dengan sendirinya pihak lapangan juga harus bertanggung jawab terhadap para pemain atau ya golfer lah ya yang bermain di lapangannya kan kayak gitu. Iya Pak, betul Pak. Nah tadi saya juga singgung ya terkait misalkan kayak mobil display, motor display atau apapun yang di display di lapangan golf itu juga terkait misalkan itu kendaraan ya motor atau mobil. Sampai saat ini pun memang secara produk hole in one-nya kita belum bisa all in dalam saatnya ketika dia beli hole in one dia termasuk include display, memang belum. Tapi dari bagian MU kita sempat berdiskus untuk mobil display bisa kita cover juga seperti itu. Memang nanti base-nya langsung dari produk hole in one, produk MU ya. Nah tapi ya untuk berapa klien kami ya maksudnya sendiri gitu yang di bawah grup saya untuk mobil-mobil yang hadiahnya memang cukup lumayan besar gitu secara nilai, sudah ada berapa kali permintaan untuk mobil display tersebut. Memang tidak ke seluruh lapangan. Dia melihat dulu sih kalau memang menurut dia agak riskan di lapangan ini, biasanya mereka akan meminta kita untuk mengcover mobil displaynya. Nah itu bisa tuh lewat MBU, asuransi MBU. Nah kalau terus untuk kebutuhan event juga dalam artian para sponsor, IO, itu pun juga pendekatan juga banyak sih sebenarnya, sama aja seperti kita jual produk yang lainnya juga sih sebenarnya. Kadang-kadang kan dari IO, saya punya motor mobil, maksudnya saya baru beli mobil, tolong asuransi mobil saya, itu juga bisa berjalan tuh dari yang kecil-kecil kayak gitu. Memang kita belum saya sendiri belum menemukan yang memang ketika dari pendekatan ini langsung kita mendapatkan penutupan yang besar-besar sih belum tentu juga sih sebenarnya gitu. Tapi bukan berarti tidak menutup kemungkinan akan ada ya. Tapi minim dengan pendekatan yang baik, dia mengenal kita. Jadi istilahnya ada interaksi yang sangat baik. Nah, ya harapan kita itu dia kita akan menciptakan bonding ya, ekosistem kan. Jadi akan cari kita lagi. Biasanya kalau udah dekat kan kayak gitu ya. Jadi semua kebutuhan asuransi yang sekiranya dia butuhkan gitu, dia kan ingatnya, wah si Narma sih, mas inilah atau mbak inilah yang selalu kontak saya atau selalu bantu saya, ya akhirnya akan mengarah balik ke kita lagi gitu. Ya harapan kita sih sebenarnya, kalau saya dari sisi marketing sih, kalau secara marketing kalau apa yang bisa kita jual ya, tapi kan balik lagi ke penentuan dari underwriting masing dari produk-produk itu sendiri. Dari hole in one sih untuk saat ini ya kita bilang sih kalau hole in one karena memang produknya tidak terlalu rumit, jadi saya bilang akseptasi itu tidak terlalu menjelimet lah. Jadi pengajuan untuk hole in one turnamen ataupun hole in one jackpot yang kita kerjasama dengan pihak lapangan yang saat ini produknya sudah berjalan. Nah kalau dari divisi liability itu kita ada satu produk namanya Go Package Liability, tapi memang kerjasama dengan pihak lapangan seperti itu. Nah kurang lebih seperti itu Pak Yosep ya, kalau misalkan kalau kita mau lihat potensi besar dibalik dari hole in one ini sendiri. Oke. Saya rasa sih sebenarnya berapa teman-teman agen, kayak agen-agen di kita ini sebenarnya nggak semua fokus dalam arti di hole in one sih sebenarnya. Gitu. Bahkan dia mencari peluang bisnis yang lain dari pembuka bisnis dari asuransi hole in one ya Pak ya. Betul. Dan berapa agen yang telah bergabung sama kita sendiri aja kan sebenarnya dia sudah punya saya bilang dia sudah punya kerjaan sendiri yang lain gitu, misalkan dia sebagai kontraktor atau dia sebagai distributor suatu produk kayak gitu. Cuma karena memang awalnya dia kan biasa gini, kalau misalkan kayak kita marketing nih jual produk, pendekatan kita seperti apa kan, golf itu salah satu pendekatan mereka supaya masuk, ketemu bahasanya nih, ketemu bos-bosnya gitu ya, seperti itu. Harapannya ketika dia bisa in-touch sama bosnya, dia mau jual barang apapun lebih memudahkan ketika
apa istilahnya dalam pembicaraan secara bisnisnya. Kan seperti itu tuh biasanya. Nah, dari awalnya itu sebenarnya dia jual, sebenarnya saya tahu nih ada beberapa agen itu sebenarnya dia tadinya jual produknya bukan produk hole in one. Cuma lama-lama dia terlibat kan di dunia golf kan, akhirnya main golf lagi, dari satu komunitas dia ikut lagi di komunitas yang berikutnya, karena harapan dia sebenarnya dia jual produk dia sebenarnya, bukan jual produk hole in one di awalnya. Ada yang seperti itu di beberapa itu. Cuma lama-lama dia dikenal kan, dikenal, karena ya dia bisa ada agen kita yang memang dia sebagai produsen apa istilahnya alat-alat atau apa ya aksesoris golf lah, jadi kayak jersey, kayak topi, kayak gitu. Ada itu dia kan terlibat di lapangan, ya akhirnya dia jadi orang yang dikenal di lapangan gitu. Kalau yang lain-lainnya biasanya ya banyak juga komunitas golf kan nggak murni semuanya sebenarnya orang yang terlibat di golf gitu. Cuman memang dia masuk ke sana ya tadi mencari jaringan juga seperti itu. Atau itu komunitas misalkan perkumpulan reuni atau teman lamanya, ya dia kan sebagai wadah dia berkumpul dulu awalnya. Sebenarnya orang-orang ini kan sebenarnya udah punya backgroundnya masing-masing nih. Ya Pak. Jadi ya harapan kita ya tadi nih, ketemu orang-orang ini akhirnya kita bisa menjual produk apa yang ada. Pertama ya kalau misalkan agen Sinarmas berarti ya jual produk kita. Oke. Nah, ini Pak, ini di sini ini strategi cross-sellingnya Pak. Pada dasarnya kan para golfer itu kan mungkin punya latar belakang backgroundnya kan yang kita mengetahui lah dari kelas ke atas semua. Berarti potensinya itu selain di lapangan, di luar itu pun juga kita secara personal ke para golfernya juga menjadi potensi juga buat para agent nawarkan produk yang lainnya Pak ya? Ya betul. Ya harapan kita sih seperti itu ya. Jadi potensinya itu datang atas kalau dari hole in one tuh saya masih melihat ini produk ini sebenarnya masih produk tradisional kalau saya melihat ya sampai saat ini. Kalau penjualan hole in one itu bukan kita tidak mencoba dengan penjualan secara online ya. Si produk hole in one ini, tapi ternyata produk ini memang masih saya lihat sih penjualan hole in one itu masih tradisional. Jadi harus ada pertemuan, ada perkenalan gitu. Dan biasanya itu produk ini masih saya lihat gitu ya dari berapa tahun ini saya menjabat jadi PO hole in one itu. Kadang tuh dari mulut ke mulut tuh masih berjalan kalau di hole in one ya. Kalau di hole in one gitu. Jadi tiba-tiba ada yang kontak saya, Pak, saya tahu nomor Bapak dari ini gitu. Saya tahu nomor Bapak dari ini. Oh, begini ya. Jadi saya lihat ternyata hole in one itu memang masih ini, walaupun saya misalkan kenal satu dealer gitu. Nanti dealer itu kan mungkin dia berkumpul antara marketing dealer gitu kan. Jadi tiba-tiba, Pak, saya tahu dari ini. Kadang-kadang saya juga lupa gitu orangnya kan. Ini yang mana ya? Saking gitu. Lupa. Iya, saking saya kadang-kadang suka lupa juga nih yang mana gitu kan. Kayak gitu. Terlebih kan kita suka kaget aja kan kalau di WA tiba-tiba, gambarnya perempuan-perempuan semua ya kan. Karena kan marketing dari dealer kan rata-rata perempuan gitu. Waduh, ini gambar perempuan lagi nih yang WA saya, ini siapa lagi gitu kan, kayak gitu. Jaringan itu sangat luar biasa deh, tapi ya tadi walaupun kecil walaupun kecil maksudnya belum bersifat global gitu, maksudnya belum bisa tersiar lebih hebat lagi, tapi dari yang kecil-kecil seperti ini malah saya lihat istilahnya chance untuk jadi premi itu lebih besar gitu dibandingkan kita pernah pernah kita ini informasikan secara kita ikut masuk di komunitas golf. Saya bilang ini saya dari Sinarmas ini kalau ada produk kontak ke saya gitu ini tetap ujungnya itu ya satu persatu aja gitu masuk ke kita aja. Betul. Biasanya emang klien-kliennya itu target-targetnya selain dari pemilik lapangan golf bisa di luar dari pemilik lapangan golf ya, bisa dari sponsor acara atau dealer mobil gitu ya Pak, yang bisa mendatangkan bisnis hole in one ya Pak. Kalau hadiah itu kan akhirnya jadi, kalau dulu mungkin ya dulu waktu saya masih jadi marketing di cabang gitu, saya sempat jualan hole in one juga, walaupun dulu juga dalam artian benar-benar buta sebenarnya atas produk ini gitu. Tapi saya lihat waktu itu tuh hadiah kayak mobil, motor itu yang paling lazim gitu. Itu paling lazim sekali tuh untuk jadi hadiah di hole in one gitu. Motor, mobil, paket tour.
atau uang. Nah, dulu itu aja tuh 3 tuh. 4, sorry 4. 4 itu yang paling lazim tuh. Cuma walaupun nilainya nanti ada yang kecil, gede, atau yang mungkin besar sekali ya gitu. Ya kalaupun ada kayak misalkan itu jadi kayak hadiahnya berupa kayak rumah atau apa, itu sangat jarang sekali. Tapi kan semakin kesini ini tuh Jadi semakin besar, Pak. hadiah secara nilai semakin besar gitu kan, secara nilai semakin besar, secara jenis semakin beragam. Mobil gitu dari kelas yang paling rendah, medium sampai yang paling high class. Ya kita sudah cover ya, kita maksudnya sudah pernah kita cover juga gitu kan, dari mobil yang biasa-biasa saja gitu kan, sampai yang kita lihat harganya, aduh ini bikin kita deg-degan kalau terjadi klaim kan. Motor pun juga seperti itu, properti pun juga dari rumah yang dulu cuman 400 juta, kita lihat udah gede tuh 400 juta. Sekarang kan sudah pernah kita cover satu rumah, satu unit rumah lah ya gitu yang menyentuh angka 1 M kan. Itu pernah kita cover juga gitu. Nah, yang lainnya berkembang kan karena terkait sponsorship kan, karena kan turnamen golf itu pasti kan akan kalau mau turnamennya mau besar ya harus banyak sponsor. Nah, sponsor itu kan beragam. Ada orang yang maksudnya para sponsor ini ada yang memberikan dalam bentuk mungkin uang ke panitia, ada yang mungkin dia support dalam bentuk barang. Tapi kan dia barang juga dalam artian, wah kalau gua cuman barang nih senilai misalkan ya nilai barang 100 juta gitu. Kalau cuman gue gelontorin aja 100 juta, kalau misalnya terjadi klaim ya gue rugi langsung 100 juta ya. Dia mencoba ada asuransi nggak nih yang cover gitu. Nah gitu itu berjalan gitu. Kayak sekarang itu nasabah kita tuh sudah ada kayak dari itu kemarin itu ada Bening Luxury. Kalau Bening Luxury itu kayak perhiasan. Itu ngasih hadiahnya tuh paket perhiasan. Lumayan itu bisa 75 juta sampai 100 juta pun pernah kita cover tuh paket paket perhiasan itu gitu. Belum lagi ya tadi kayak misalkan Top Golf gitu. Top Golf itu kan salah satu distributor alat golf. Itu rutin ke saya gitu ketika dia sponsor di suatu turnamen, ada hadiahnya gitu. Misalkan satu set stick apa gitu. Misalkan ini ada yang nilai dari 75 juta sampai 120 juta juga ada. Bayangin aja tuh, satu set paket stick golf 120 juta dan pernah klaim lagi kalau di saya. Ya jadi saya tahu nih bahwa benar-benar luar biasa gitu ya maksudnya hadiah itu. Coba dari pembelajaran ini kita sih tidak ada masalah terkait jenis hadiah yang akan semakin beragam. Tapi kan tetap mungkin ya teman-teman juga notice kalau dari Sinarmas kan ketika terjadi klaim ya nanti pembayaran klaimnya dalam bentuk uang kan sampai selama ini kan seperti itu. Nah, tapi kalau terkait dari sponsornya ingin memberikan hadiahnya dalam bentuk barang ya berarti kita akan bayar ke sponsor tersebut dalam bentuk uang juga. Nanti mereka lah yang akan support ke pemenangnya seperti itu. Siap, Pak Ari. Jadi kalau hadiah luar biasa Pak Yos, aja makin hari makin beragam, makin hari nilainya makin gak masuk di akal. Kan itu ya sebenarnya. Tapi kalau buat kita sih senang-senang aja kan, premi pun lagi bertambah. Tapi yang pasti catatan terkhusus saya itu karena dulu pernah terjadi klaim yang akhirnya mempertanyakan ke kita gitu si pemenangnya. Jadi karena waktu itu ada IO yang nakal lah. Jadi saya nggak akan sebut nama PT-nya gitu. Ada IO yang nakal itu dia tidak mengasuransikan satu unit kendaraan itu dengan harga yang sebenarnya gitu. Jadi ketika terjadi klaim ya kita sih sebenarnya bayar klaimnya cepat gitu ke IO-nya, tapi IO-nya tidak menyelesaikan pembayaran itu ke pemenangnya. Dan ternyata yang dapat itu juga orang asuransi juga yang memang berkecimpung di asuransi dan memang karyawan juga di perusahaan asuransi. Akhirnya kan mempertanyakan ke saya, siapa yang di Sinarmas PO-nya? Ya kan saya kepanggil kan. Dia nanya akhirnya kan, bro udah dibayar belum bro? Hah? Kita coba cek dulu bentar bro, kita cek. Ternyata udah kan. Tapi dia ternyata dari IO-nya belum dibayar ya, gimana mau bayar ya kan. Dia ternyata begitu saya cek sangat rendah sekali gitu, dari harga kendaraan tersebut tuh sangat rendah sekali. Ya mungkin IO-nya juga kebingungan kali ya, dia mungkin apa ya kalau bahasanya dia nggak nyangka, mungkin dia cuma yang penting cost biaya asuransi gue kecil, tidak besar gitu kan, kecil. Juga jarang juga lah terjadi klaim, toh asuransi pasti akan ngatur PIN-nya, nggak akan mudah terjadi hole in one. Tapi kan yang namanya hole in one kan keberuntungan ya. Betul Pak. Kita kan nggak bisa kita prediksi terjadi atau tidak terjadinya. Nah kalau terjadi seperti yang kemarin kan akhirnya IO-nya juga kan yang pusing, akhirnya dikejar-kejar sama kliennya kan, seperti itu.
bukan sama kliennya, sama si sama pemenang. pemenangnya gitu. Makanya itu oknum ya Pak ya, oknum yang nakal ya Pak kayak gitu. Oknum yang nakal. Maka semenjak itu saya bilang apapun hadiahnya, kalau bisa kita punya acuan harga. Biasanya kayak misalkan kita kan ada kayak kemarin tuh jam Rolex gitu. Kan kita ada biasanya kan Rolex itu pasti ada distributornya di Indonesia kan. Dan dia biasanya ada websitenya atau apanya. Kan bisa kita cek atau mungkin ditanya ke toko ini harga yang tipe ini berapa. Ya asumsi saya dalam artian jangan sampai ya terlalu rendah, jangan sampai terlalu tinggi lah. Kalau mungkin kalau di mobil kita lebih mudahnya. Kalau misalkan mobil kan ada harga atau motor ada harga off the road, harga on the road. Yang terendahnya ya kita gunakanlah harga off the road gitu. Yang paling tingginya kita gunakanlah harga on the road-nya seperti itu. Ini terkait sponsorship sih sebenarnya. Sponsor itu kan siapa kan yang akan jadi sponsor? Karena sekarang ini satu hall itu, ini balik saya agak melebarkan sedikit. Kadang di satu hall yang kita jamin aja bisa ada 1-3 hadiah, jenis hadiah. Ada yang naruh uang tunai, ada yang naruh mungkin paket kayak liburan. Tapi di satu hall, begitu terjadi hall in one, ya udah kita bayar semuanya kan kayak gitu. Nah balik lagi nih, jadi target klien kita itu sebenarnya para sponsor. Nah sponsor ini siapa aja? Bisa dealer, bisa distributor atau supplier gitu. Kalau itu nanti misalkan yang sponsori, mungkin kalau yang sponsori kayak pihak bank ya biasanya kita lihat dulu ya, kalau di kantor pusat sudah ada PKS-nya ya berarti ya kita akan ngikutin PKS yang sudah berjalan. Tapi kalau memang ternyata si sponsor ini misalkan anggaplah bank ini belum ada kerjasama dengan Sinarmas, kita kan bisa jadi orang yang pertama membuka kerjasama dengan bank tersebut kan, seperti itu ya. Betul Pak Ari. Kayak gitu kan, gitu. Kalau yang udah kerjasama mungkin kita enggak ya karena PKS sudah ada kan. Tapi kalau yang belum gitu, mungkin ada BPR kah kalau di daerah kan. Iya. Nah itu bisa membuka gitu. Karena sponsor ini ya saya bilang tadi macam-macam. Karena kalau turnamennya mau besar, turnamennya mau dilihat, dia akan cari sponsor yang banyak. Nah siapa aja yang akan tertarik? Ya para sponsor ini di turnamen tersebut. Nah pihak sponsor pun juga nanti kan mulai bertanya gitu, wah ini saya sponsori satu mobil nggak ada asuransi, oh ini ada yang kerjasama sama kita, coba dikontak bapak ini atau ibu ini. Ya itu kan yang kadang-kadang dari kedekatan ya dengan kita, dengan IO, dengan apa, itu akhirnya kita membuka chance seperti itu. Begitu kita kenal, misalkan dengan satu dealer, wah belum ada kerjasama sama Sinarmas sih, misalkan seperti itu ya. Yaudah bapak atau ibu besok saya kunjungan ke kantor bapak atau ibu ya. Kita kan mulai itu membuka kerjasama mungkin untuk asuransi kendaraan atau ya produk yang lain. Nanti kan kita itu berjalan lah ya. Kita kan nggak bisa sebenarnya gini. Kalau saya dari dulu juga kadang-kadang walaupun kita tahu nih ada produk ini bisa dijual ke satu institusi, semua produk kita bisa dijual, tapi kan kadang nggak langsung semuanya mereka ambil juga kan. Karena kan sebenarnya kita tahu nih berapa klien-klien kita juga mungkin sebelumnya sudah gunakan asuransi yang lain seperti itu. Tapi kan dengan adanya kita hadir ya dia menambah referensi mereka lah. Ya misalkan oh yang asuransi yang ini nggak bisa, kita bisa ikutan. Atau ternyata nilainya terlalu besar, secara nilai akhirnya dia mau apa ya istilahnya koas member kayak gitu. Karena akan bertanya nih, wah ini biasanya kerja sama siapa aja di sini gitu. Misalnya, oh kita ada kerja dengan asuransi, misalkan asuransi A, B, C. Nah, anggaplah yang TC-nya masuk asuransi Z gitu. Tapi kita mau ikutan nggak Sinarmas nih? Kita ada kurang share nih segini kan? Itu kadang-kadang ada tuh kayak gitu tuh. Jadi di Golab ini saya juga membuka partnership dengan beberapa rekanan asuransi lain gitu. Dan memang sudah berjalan sampai saat ini. Ya, betul ya, jadi memperluas koneksi ya Pak ya. Memperluas koneksi, betul. Nah kalau kita sudah kenal gitu misalkan dengan asuransi A atau B gitu, ya kan kita juga bisa dapat bisnis dari situ juga sebenarnya. Tapi ini untuk marketing ya. Kalau untuk agen-agen ya mungkin bisa juga ya kalau emang dimulai dari agen kan, nggak ada salahnya juga kan. Saya lihat kan sumber bisnis kan bisa datang dari mana aja ya, maksudnya mau dari direct, corporate, agen, banking, leasing kayak seperti itu. Nah kalau testimoni sih saya rasa sih di Sinarmas sih kita sampai saat ini ya mungkin dengan rekan teman-teman gitu ya, baik agen ataupun marketing, selama kita bisa melayani dalam artian gini, ketika terjadi hole in one ya kita bisa memprovide dalam artian kebutuhan bagian klaim untuk dokumentasi, maksudnya untuk dokumen-dokumennya baik itu form klaim, berita acara, ya tadi kan foto, liputan foto di lapangan, video, terus ada rekaman si hole in one itu sendiri ya, proses hole in one bola masuk ke dalam lubang itu. Nah itu percepatan seluruh dokumen klaim itu
Yang mempercepat dalam artian ya itu akhirnya kita bisa melayani percepatan pembayaran klaim itu kurang lebih 3 hari kerja kan. Itu harapan kita. 3 hari kerja itu menurut saya juga udah maksudnya sudah yang paling baik lah, paling baik kita bisa kita proses dengan baik. Dan alurnya itu misalkan saya lihat misalkan gini aja. Misalkan terjadi klaim di hari Sabtu atau Minggu, itu kan hari libur ya. Kalau Senin kita sebagai marketing atau sebagai petugas yang kebetulan bertugas jaga di lapangan yang terjadi hole in one, kita bisa mengumpulkan semua dokumen klaim yang dibutuhkan bagian klaim. Harapan kita kan di hari Senin itu dokumen klaim sudah masuk di bagian klaim kan ya, seperti itu. Nah, ketika nilainya tidak terlalu besar, biasanya kan memang pasti di internal kita ada apa istilahnya, ada wewenang masing-masing untuk limit sekian, nanti mungkin head klaimnya mungkin kalau ini sampai ke kadipnya atau apa. Tapi kan intinya kalau satu hari di hari Senin kita sudah bisa lengkapi sebelum jam 12, masuk di bagian klaim akan coba analisa, nanti akseptasi berikutnya dia kan di bagian klaim di hari berikutnya, hari kedua, anggapnya itu hari Selasa. Nah, kalau beres di hari Selasa, secara nilai juga tidak terlalu besar, biasa di finance itu juga akan cepat. Berarti kan di hari ketiga sudah bisa kita bayar kan? Betul. Nah, itu harapan kita. Nah, kalaupun terjadi misalkan sedikit miss lah secara waktu gitu, anggaplah di hari ketiganya proses akseptasi dari bagian keuangannya untuk sampai turun ke kasir itu jatuh di atas jam 12 siang. Yang minim di hari keempat, which is kalau misalkan Senin, Selasa, Rabu, berarti di hari Kamis itu klaim sudah dibayarkan gitu. Kita sudah bisa minta ke bagian kasir untuk bukti pelunasan pembayaran klaim tersebut. Ya mungkin itu yang bisa kita mungkin kita sampaikan kan, baik itu nanti misalkan klien kita yang minta atau mungkin kalau memang itu pembayaran meluncur masuk langsung ke rekening si pemenang, ya berarti kita bisa sampaikan ke pemenangnya bahwa Pak, ini sudah kita bayar. Kayak gitu. Nah, kecepatan ini kalau lihat gambar kan banyak nih. Kalau 2000 banyak gambar bapaknya nih. Saya sampai sampai 2023 itu kayak 2023 itu yang paling kayaknya tuh ya. 2023 itu seremoni kayaknya foto seremoni kayak foto saya kayak sebagian besar tuh mungkin 75% itu. Iya. Ya dibandingkan klaim yang lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kalau buat saya memang dari awal PO Hole in One ini dibentuk, ya mungkin ini sedikit informasi aja ke teman-teman semua atau agen. Memang kenapa nih kalau di Hole in One kita seremonikan? Ya selain kita memperkenalkan perusahaan kita, maksudnya Asuransi Sinar Mas sebagai perusahaan yang kuat, ini juga kan ketika brand image perusahaan yang misalkan agen-agen percayakan bahwa kita pakai produk di Asuransi Sinar Mas, jadi kan dia buat agen-agen juga akhirnya ketika dia menawarkan asuransi ke kliennya, ya kan akhirnya percaya, oh iya benar Sinar Mas mah klaim dibayar 3 hari. Ya kan akhirnya kepercayaan itu akan muncul kan. Betul. Baik untuk produk Hole in One atau nanti produk yang lainnya kan akhirnya ketika oh iya Sinar Mas asuransi Hole in One aja dibayar 3 hari, kalaupun kita nanti ada asuransi yang lain misalkan properti kah, MBU kah, nggak mungkin nggak dibayar nih kalau memang liable kan gitu. Saya juga kadang-kadang suka meminta maaf ya, memang dalam arti meminta maaf walaupun sebenarnya bukan salah kita murni ya gitu. Kadang-kadang kan ada juga lah ya, kita juga tidak ini ya, maksudnya ada berapa IO gitu atau berapa klien yang memang tidak cepat juga ketika kita minta dokumennya. Ya akhirnya kita tidak bisa menerapkan pembayaran klaim yang 3 hari kerja tersebut gitu. Tapi saya rasa kalau masih dalam artian 5-7 hari kerja, saya rasa itu masih cepat lah. Kalau misalkan, karena kalau rata-rata kan 7-14 hari itu istilahnya rekanan asuransi yang lain itu bayar klaim itu di sana. Bahkan ada beberapa yang mengeluhkan lebih dari 14 hari kan. Memang sih Hole in One ini terus terang mungkin belum bisa dijual oleh bukan bisa dijual ya, maksudnya belum bisa didapat oleh rekan-rekan atau teman-teman yang di daerah ya, karena memang kalau di daerah turnamen golf juga nggak begitu maksudnya tidak begitu besar sih ya. Jadi hadiahnya juga nggak terlalu istilahnya tidak terlalu seperti yang di wilayah Jabodetabek lah gitu. Adapun juga yang sudah mulai besar-besar juga kan masih di kota-kota besar lah, misalkan kayak misalkan lapangan-lapangan yang ada di Denpasar Bali kayak gitu, Jogja gitu. Memang harus kota-kota besar, Surabaya gitu. Tapi kalau di kota-kota yang tidak terlalu besar itu
Saya rasa memang turnamen sampai saat ini hadiahnya belum senilai tinggi yang ada di wilayah sini lah gitu. Tapi ya bukan berarti tidak menutup kemungkinan ya, karena memang sebenarnya kan olahraga ini kan tetap diusahakan untuk terus berkembang lah, khususnya oleh istilahnya oleh pengurus PGI ya, Persatuan Golf Indonesia sendiri, maksudnya dari ininya ya, dari induk olahraganya sendiri gitu. Kalau kita sebenarnya kan dari pihak asuransi ya, semakin mereka mengembangkan sayapnya ya kita juga semakin bisa ikut berkecimpung kan, itu seperti itu aja sih Pak. sebenarnya. Harapan kita ya kalau semakin daerah-daerah misalkan gini, kalau misalkan jadi kayak politisi ya, misalkan anggaplah gini, kalau misalkan di provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi punya kelayakan lapangan golf seperti yang ada di Jabodetabek, ya harapan kita kan turnamen nggak hanya ada di wilayah sini kan. Ya harapan juga ada turnamen yang akan berjalan di Sumatera, yang berjalan di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Harapan kita seperti itu. Ya, jadi gini sebenarnya kalau flyer itu salah satu biasanya memang, jadi gini, turnamen itu ketika dijual umum, maksudnya dijual umum tuh tidak bersifat tertutup hanya komunitas atau mungkin untuk gathering perusahaannya aja. Biasanya dia akan membuatkan satu flyer. Nah, flyer ini di situ tuh akan muncul tuh ada hadiahnya apa aja gitu, door prize-nya dapat apa aja kayak gitu. Nah, ini kenapa kita minta yang seperti ini? Ini harapan kita bisa melihat nih apa aja sih yang ada di situ sponsornya. Kalau kita bisa ini kan sebenarnya dari sini itu bisa kelihatan nih sponsor-sponsor di turnamen yang dilaksanakan itu siapa aja kan, suka muncul misalnya ada logo Toyota, ada logo ini. Nah kan kalau misalkan itu di daerah kan kita ketahuan, oh paling kalau di daerah nih Toyotanya Toyota inilah, Toyota ini gitu. Oh kalau ini ya itu kan chance kita kalau memang kita belum menjadi partner kita ya. Kalau sudah jadi partner kita sih lain ya. Biasanya malah mereka yang minta ke kita ya. Kan dia yang minta kita, oh tolong nih saya jadi sponsor di turnamennya bupati atau gubernur. Kita diminta jadi sponsor nih, tolong nih kita mau keluarkan hadiahnya yang lebih tinggi lah. Yang tadi ya biasa sih kita mungkin mobil yang kelas bawah gitu ya, kita mau naik mobil menengah yang ke atasnya kita mau asuransikan kan, itu kalau yang sudah kenal. Kalau yang belum kan akhirnya kita punya kesempatan untuk wah sering ya dealer ini apa istilahnya jadi sponsor di turnamen ya. Harapan kita kan dari situ, wah coba kita pendekatan dengan dealer. Bapak selama ini di asuransi di mana ya, kalau misalkan kita boleh ikutan kan kayak gitu ya Pak Yosef ya. Jadi event ini biasanya flyer kalau memang itu sifatnya tertutup biasanya memang langsung IO itu atau si perusahaan itu yang akan in-touch ke kita gitu. Tapi kalau ini dijual umum, dia akan munculkan flyer. Nah, flyer ini juga sebagai cara mereka untuk apa ya? Untuk mengundang ya, berharap bahwa turnamennya tidak hanya dihadir orang yang internal mereka, tapi eksternal di luar dari itu pun yang memang pencinta olahraga golf bisa ikutan. Ya. Gitu. Kalau di golf kan ya dulu kan terstate-nya bahwa ini olahraga kaum jet set. Kan orang kaya. Orang kaya, Pak. Betul. Orang kaya. Tapi kan begitu saya jadi marketing saya lihat oh ya benar juga sih kalau kita bicara secara alat, secara ini ya. Alat berdilai. Terus lapangannya kita kan nggak kayak kita latihan main bulu tangkis ya. Lapangannya masih lebih murah kita sewa ya kan, seperti itu. Tapi ada satu momen di mana saya terkaget-kaget dalam hati, oh kita bisa ketemu orang-orang yang punya jabatan tuh di sini ternyata ya kan gitu. Begitu di lapangan golf akhirnya oh ini bapaknya di sini, bapaknya di sini. Kita ada yang kenal satu, dikenalin sampai ya tadi tuh. Makanya kemana-mana kalau marketing jangan sampai lupa bawa kartu nama ya, paling itu ya kan kalau saya bilang ya. Itu kartu nama saya habis tuh udah bagi-bagi aja. Tapi kan kita nggak tahu ya, maksudnya dari kita bagi-bagi mana yang akhirnya cari kita, tapi yang minim ya itu kita laksanakan kan ya, bagi-bagi si kartu nama kita itu sendiri. Oke, jadi sebenarnya kalau secara definisi asuransi SIMAS All in One itu sebenarnya produk asuransi yang memberikan ganti rugi ya terhadap tertanggung kita ya, tapi sehubungan dengan kewajiban tertanggung kita memberikan hadiah gitu pada pada peserta yang ikut di turnamen golf dan dia berhasil istilahnya melakukan pukulan hole in one di par 3. Dan biasanya itu pemain akan bermain satu putaran lengkap, itu berarti dia akan main 18 hole ya. Nah, khususnya untuk produk ini khususnya hadiahnya itu hanya ada satu untuk di satu hole.
Jadi orang yang pertama mendapatkan hole in one itu dia yang berhak. Maksudnya orang yang berhasil melakukan pukulan hole in one, dialah yang berhak mendapatkan hadiah. Jadi kalau misalkan ada kesamaan, misalkan di hole yang sama terjadi hole in one juga, itu orang kedua. Jadi sebenarnya hadiahnya hanya untuk orang yang Pertama aja ya, Pak. pertama gitu. Pak, Jadi mau hadiahnya di situ misalkan di satu hole tersebut ternyata ada satu atau ada 2 hadiah, ya hadiah itu akan kita berikan ke orang yang pertama berhasil hole in one gitu. Pak, ini tadi sebelumnya nih ada pertanyaan nih Pak dari Bu Elvi dari Dusi Padang. Beliau bertanya, berarti yang bayar premi atau target kita di IO itu IO yang ada turnamen golfnya ya Pak? Kalau yang membayar premi, kalau memang biasanya gini ya, kan kalau IO itu biasanya kalau memang IO-nya sendiri yang membuat turnamen dalam artian untuk kepentingan dia, biasanya dia sendiri memang yang akan membayar premi ke kita. Tapi ada juga IO yang dipercayakan hanya untuk pengurusan istilahnya rangkaian acara turnamennya. Tapi nanti asuransinya itu dari pihak sponsor. Maka saya bilang itu dari pihak sponsor pun ada yang membayar premi asuransi ke IO, ada yang kalau dia sudah kenal dengan kita biasanya udah saya jadi sponsor, premi nanti semua pokoknya tahunya mobil display ada di lapangan, preminya saya yang ngurus sendiri dengan pihak asuransi. Itu ada pun kayak gitu juga. Jadi nggak semuanya pembayaran premi itu datang dari pihak IO juga sih sebenarnya. Nah tapi berapa IO memang yang dipercayakan oleh kliennya, dia akan mengelola semuanya. Jadi secara pengurusan turnamennya, makannya, apa semua, pokoknya dari promosinya gitu kan, bikin flyer, bikin mungkin ada announcement di radio, TV atau apa kalau memang dia sampai seperti itu ya. Mengiklankannya ya Pak ya? Mengiklankannya gitu. Itu biasanya memang ada pembayaran itu datang dari IO. Karena produk hole in one ini satu produk yang menurut saya secara periode itu paling singkat. Menurut saya gitu ya. Ya mungkin yang mendekati asuransi kargo ya. Tapi saya lihat sih hole in one kayaknya paling cepet lah kalau secara ininya gitu. Untuk produk asuransi ya di Sinarmas kan secara periode paling pendek kan di hole in one. Kalau secara polis pasti kita akan input polis itu 1 hari. Misalkan ada turnamen di hari Sabtu ini misalkan tanggal 10 Mei. Berarti kan periodenya di tanggal 10 Mei saja kan, berarti di 1 hari tersebut kan. Nah tapi kan turnamen hole in one itu tidak 24 jam. Kan turnamen itu rata-rata untuk permainannya ya, rangkaian permainan golfnya ya. Karena biasanya kan dari selesai rangkaian permainan golf itu nanti ada rangkaian acara untuk kayak penyerahan hadiah gitu kan, maksudnya announcement siapa aja yang berhasil menjadi pemain terbaik kan kayak gitu ya. Kalau dihitung sampai situ ya mungkin bisa lebih dari 7 jam ya. Tapi kalau rata-rata gitu kalau hanya main turnamennya aja sebenarnya dari pagi misalkan dia main mulai tee off jam 6 pagi, itu jam 1 jam 2 udah selesai gitu. Jadi kita cover tuh hanya dari mulai turnamen berjalan sampai turnamen selesai. Iya. Nah, pesan-pesan dari bagian keuangan kita adalah ya makanya dibuat agen-agen kayak maksudnya karena untuk produk ini sampai saat ini akan diminta untuk pelunasan premi sebelum turnamen berjalan harus sudah lunas. Nah kalau ini teknis sebenarnya kalau yang sudah sampai ke lapangan golf sih ya enggak lah, kalau bawa hole in one ini pasti nggak jauh dari salah satu cabang olahraga yang namanya golf. Nah sebenarnya kalau kita dari awam aja sih, kalau kita mau kenal banget olahraga golf juga. Dulu waktu saya jadi marketing juga nggak sampai segitunya juga sih sebenarnya nih Pak Yosef. Cuman kita kan jadi marketing yang penting kan kalau produknya ada, yang penting kita berani dulu. Jadi kalau ditanya klien, Ri ada produk hole in one? Ada gitu. Walaupun sebenarnya secara detailnya, wah gimana ya ini ya produknya. Tapi ya kita nggak perlu pusing karena sebenarnya kita kan untuk rekan-rekan yang baru jualan kan kita ada SPPA. Dari situ juga kan udah ada data-data yang dibutuhkan untuk akseptasi. Ya minim kalau kita tidak tahu golf itu sendiri, minim kita bisa minta scorecard-nya di lapangan tersebut. Nah, scorecard di lapangan tersebut itu akan menandakan, coba balik dulu ke slide yang sebelumnya. Nah, dari slide yang dari scorecard yang dari pihak lapangan itu, tiap lapangan pasti punya scorecard masing-masing. Nah, itu akhirnya kita bisa tahu ya mana aja yang sebagai hole par 3, par 4, par 5. Nah sebenarnya di lapangan itu yang dijadikan keterampilan hole in one itu hanya hole par 3 saja yang digunakan.
Lazimnya dari 18 hole itu ada 4. Walaupun ada berapa lapangan, ada yang 5, 7. Bahkan ada yang keseluruhan 18 hole itu par 3 semua. Itu ada tuh di Bali, lapangan Pandawa. Pandawa Golf itu hole lapangan golf yang seluruh hole-nya itu hole par 3. Gitu. Nah, intinya kita minta scorecard, kita lihat, dari situ kita ketahuan nih hole par 3-nya mana saja. Sebenarnya dari scorecard sendiri itu nanti kalau misalkan kita mau mulai ngelihat itu pasti ada ukuran jarak kan, seperti itu. Ada tee box yang ada istilahnya yang dikasih warna merah, putih, biru, hitam. Itu nanti berpengaruh di jarak aja sih sebenarnya. Gitu. Itu tapi intinya mana aja hole par 3-nya bisa kita lihat di scorecard. Nah, yang kita bilang hole in one itu lebih kalau ke agen mungkin dia nggak tahu teknis di lapangannya ya, tapi kalau buat teman-teman marketing yang bertugas di lapangan itu mesti memastikan adalah yang dibilang hole in one itu kalau misalkan ada satu pemain yang mukul dari tee box itu bolanya langsung masuk ke dalam lubang. Nah, itu yang kita bilang hole in one. Jadi tidak boleh ada pengulangan. Makanya petugas yang di lapangan itu mesti bertugas dengan baik, mesti memastikan setiap pemain yang sampai di tee box, biasa satu plat itu 4 orang maksimal, itu benar-benar memukul 1 kali. Jangan sampai ada 1 orang yang mukul 2 kali karena kita tidak jaga dengan baik. Padahal itu pukulan bola kedua terjadilah hole in one. Kalau dokumen ini sebenarnya kayak dari A sampai I ya. Ini sebenarnya dokumen yang menurut saya sih sebenarnya bisa dipenuhi dengan baik lah. Karena ini bukan dokumen yang dalam artian kita minta tuh yang mengada-ngada, enggak gitu. Kayak formulir klaim itu kan sebenarnya ketika kita terbitkan polis, formulir klaim itu sudah kita lampirkan di polis. Jadi kalau kita bawa polisnya ke klien itu sudah ada sebenarnya di belakang itu lampiran form klaimnya. Kita bisa gunakan itu sebagai kelengkapan untuk formulir klaimnya. Jadi tinggal kalau di polis sebenarnya tinggal ambil aja gitu. Kalau memang nggak ada di situ bisa kita print ya. Itu bisa teknis lah itu ya. Pak Yosep ya kalau itu. Tapi form klaimnya sudah kita lampirkan pada polis all in one yang kita terbitkan. Itu ada di situ formulir klaimnya. Nah, surat pengajuan klaim dari tertanggung pun juga itu kan hanya surat yang memang dibuat oleh panitia bahwa dia pengajuan bahwa ini telah terjadi klaim di turnamen kami. Kayak itu sebenarnya kayaknya bukan yang hal yang sulit juga ya. Ya, betul, Pak. Kan biasanya kalau IO kan begitu ada klaim dia nuntut kan penuntutan klaim ya, ada klaim di sini ya, itu tinggal isi di situ aja, tinggal dia buat. Jadi dia dengan satu saat cari surat yang berlogokan atau dengan ini cap mereka gitu mengajukan klaim ke kita. Nah, kalau terkait berita acara hole in one yang ditandai oleh penyelenggara, saksi atau SIMAS itu biasanya dikeluarkan oleh pihak lapangan. Jadi kalau memang terjadi hole in one di lapangan A, biasa lapangan A itu akan keluarkan berita acara. Tapi memang bentuknya beragam nih terus terang. Ada yang memang diberikan kolom tanda tangan untuk kesemua ada, jadi saksi sinarmasnya ada, pengelolanya ada, pemenangnya ada, terus KD yang mendampinginya ada. Tapi ada juga yang hanya ditandatangani oleh satu penanggung jawab di lapangan. Jadi monggo aja lah. Jadi saya juga di sini tidak bisa mematok harus yang semuanya ada tanda tangan dari semua ini. Karena dari pihak lapangan ternyata punya form yang berbeda-beda. Ya Pak ya. Setiap lapangan punya ininya berbeda-beda gitu. Beda-beda, tapi intinya semua lapangan sama-sama mengeluarkan berita acara. Jadi diminta itu aja karena bagian klaim pun udah tahu kok itu kalau memang ternyata dibagi dari tiap lapangan itu berbeda-beda berita acara yang dibuatnya. Kayak gitu. Nah, daftar peserta ini, nah balik lagi tadi di SPPA saya agak kelupaan tuh. Jadi sebenarnya kita punya standar untuk main 18 hole itu peserta yang kita cover itu sebanyak 144 orang. 144 orang untuk 18. Iya, toleransi kita sampai 160. Gitu. Nah, ini daftar peserta yang bermain di golf di hari itu yang kita minta. Ada berapa banyak? Makanya ini saya tambahkan tadi saya kelewat informasikan. Makanya dari maksudnya teman-teman dari agen atau marketing, tolong dipastikan dari awal akseptasi tuh yang akan bermain di turnamen itu ada berapa banyak. Minim perkiraannya dulu, misalkan ada 160. Oke, itu berarti toleransinya
tetap sama dengan rate yang sama. Tapi ketika nanti misalkan lebih dari 160, biasanya kita akan ada istilahnya akan memberlakukan penambahan loading rate lah seperti itu. Karena pesertanya semakin banyak kan. Gitu. Oke, ini bisa jadi. Nah, daftar peserta ini yang diminta ini untuk memastikan bener nggak sih yang main itu 140 misalkan gitu. Ternyata nih kita cover bikin polis 160, ternyata yang main lebih dari 160. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 160, ini bagian klaim kita bisa menolak terjadinya, maksudnya bisa menolak klaim tersebut gitu. Bahwa ternyata informasi yang disampaikan oleh klien itu tidak benar kan, karena kan yang harus bermain itu misalkan 160 secara polis yang tertera di polis, tapi ternyata yang di lapangan itu lebih dari 160 yang main. Terus ini ada kartu tanda pengenal pemenang dan bukti masuk pemenang. Nah, kartu tanda pengenal pemenang ini kan KTP ya, kayak paling kita foto aja ya atau minta kopi KTP-nya. Nah, kalau bukti masuk pemenang ini tuh ada dua. Bisa dia berupa undangan untuk ikut di turnamen golf tersebut nih Pak Yosep, atau bukti keikut pesertaan, biasanya kayak pembayaran green fee-nya gitu. Jadi bukti transfer uangnya. Misalkan green fee-nya main di turnamen tersebut 1,8 juta ya. Kita kelihatan kan ada angka 1,8 juta. Nah, itu yang kita minta. Nah, terus scorecard. Kalau scorecard kan setiap pemain pasti ada punya scorecard kan. Karena kan scorecard itu kan istilahnya secara kertas yang untuk pencatatan skor dia sebenarnya tiap main dari tiap hole-nya. Nah, terjadi hole-nya di hole in one, di hole berapapun dia akan diberi tanda kan oleh caddy yang menemaninya gitu, yang akan istilahnya memasukkan angka-angka misalkan pencapaian dari pemain golf tersebut kan. Nah, itu yang kita minta. Makanya kenapa ada tim jaga di lapangan jadi ini scorecard ini sama berita acara ini diminta oleh tim jaga kita kalau memang IO ke IO, kalau memang langsung ke pihak lapangan, itu bisa diminta karena kan pasti akan dikumpulkan kan. Oke, kalau sampai scorecard terus ada fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan HIO. Nah, ini yang G ini bisa iya bisa tidak Pak Yosep. Jadi gini, bisa iya bisa tidak karena ada lapangan golf yang bisa menyediakan sertifikatnya dalam hari yang sama, tapi ada juga yang baru dibikin seminggu berikutnya karena dibikin bagus. Jadi untuk yang ini saya sudah ajukan ke bagian klaim, ini bisa di web. Kalau ada silakan dilampirkan, tapi kalau memang yang tidak bisa dilampirkan hari itu, ini tidak akan mengganggu pelayanan untuk maksudnya proses akseptasi klaim. Nah, kalau buktinya ada penyelenggaraan turnamen, ya gampang. Itu kan tim jaga kita pasti bisa foto ya. Foto aja tuh umbul-umbulnya, undangannya, atau kumpulan orang yang bermain di lapangannya. Nah, kalau dokumen lain yang mendukung klaim ini biasanya ini lebih ke internal ya. Ini dibuatkan oleh petugas yang jaga di lapangan. Misalkan dari kita dari Sinarmas gitu. Jadi saya gitu misalkan yang lagi tugas di lapangan. Jadi itu hanya surat saya menyatakan ke bagian klaim gitu, ke manajemen bahwa hari itu saya yang bertugas gitu. Nah, saya nama gitu Ari Nick gitu kan. Memang bertugas menjaga hole in one di lapangan Bogor Raya hole 15 misalkan, dan memang benar terjadinya hole in one. Itu lebih ke internal kita. Jadi surat yang menyaksikan hole in one-nya siapa nih, tapi dari pihak kita. Kalau ini yang iya. Bapak Ibu gitu. Harapnya ini dokumen-dokumen ini yang dibutuhkan untuk klaim. Supaya pembayaran klaimnya lebih cepat, karena dari dokumen tersebut baru nanti akan diproses untuk klaimnya. Seperti itu ya Pak Arya? Ya, betul. Nah, ini tadi kita udah jelaskan Pak untuk strategi pemasarannya di awal ya Pak ya. Makanya kalau di hole in one ini sebenarnya yang mau kita obrolin tuh nggak sesimpel ya, maksudnya simpel lah ya, itu simpel ya, maksudnya nggak serumit. Jadi hanya pengulangan aja nih yang kayak saya sampaikan kan, sebenarnya itu lagi gitu. Ya cuman memang ya tadi teknis di lapangannya yang ini ya. Berikutnya adalah bagaimana pembawaan diri kita sebagai marketing, sebagai agen yang akhirnya bisa mendekati klien, yang akhirnya membuka ya tadi rezeki buat kita masing-masing lah ya. Semakin kita bisa dekat dengan klien, semakin kepercayaan klien semakin tinggi kepada kita. Ya harapan kita yang ditawarkan ke kita tuh cuma tidak hanya lagi produk hole in one, ya tadi produk yang lain pun juga akhirnya percaya ke kita. Kita buktikan dengan Bapak coba buka website kita, buka IG kita. Kalau Bapak nggak percaya, emang kita nggak pernah bayar klaim Pak. Ini kita tahun ini kita bayar klaim sampai 8 miliar. Kita sempat loh bayar klaim nasional 8 miliar. Jadi kan kalau misalkan lagi nanya, emang klaimnya kecil Sinarmas? Enggak, kita bayar klaim sampai 8 miliar loh tahun 2020
23 kita 8 miliar, 2026 turun 6 miliar sekian gitu. 2025 nih masih terjaga dengan baik. Tapi bukan, kalau ditanya apakah tidak ada klaimnya? Oh, nggak mungkin. Hole in one itu ya, bukan saya bilang bahwa main hole in one itu produk yang merugikan, enggak juga gitu. Tapi kalau kita nanya apakah, kalau kita istilahnya balance-nya, kita memberikan jaminan layanan, ya pasti kita harus buktikan juga dengan pelayanan klaimnya. Nah, alhamdulillah produk hole in one itu produk yang memang produknya ada, pelayanan klaimnya juga masih kita layani dengan baik gitu. Jadi kita balance saja gitu. Nah, di hole in one semakin kita bisa mendapat produk yang, maksudnya semakin banyak premi yang bisa kita kumpulkan, itu sebenarnya sama aja dengan produk yang lain ya sebenarnya Pak Yosef ya. Betul, Pak. Semakin banyak premi yang bisa kita kumpulkan, sebenarnya kan semakin semakin kita percaya diri, punya kemampuan untuk membayar ketika ada klaim yang diajukan oleh klien, seperti itu. Nah, keberuntungan kita ketika nanti sampai akhir tahun, marketing ya atau agen gitu, adalah ketika produksi kita lebih besar dibandingkan klaim yang terjadi. Itu aja kan sebenarnya kalau di asuransi. Ya kan, mau di asuransi apapun juga, ketika premi kita lebih besar dibandingkan dengan klaim yang terjadi, itu yang akan menutupi ya tadi kerugian kita kan, intinya itu. Ya, Pak. Nah, kenapa tadi hole in one? Kalau misalkan anggaplah gini, oh di hole in one kita kurang beruntung nih, klaimnya ada juga. Kan kalau pendekatan kita baik, harapan kita dapat ya tadi produksi dari premi yang lain kan, mungkin MBU-nya lah, propertinya, kesehatannya, PA-nya. Ya kita kumpulin aja premi semakin banyak, yaitu sebagai kumpulan premi, kekuatan kita untuk membayar jika terjadi klaim. Harapan kita sampai akhir tahun tidak minus, jadi profit. Bisa Itu. jalan-jalan agensi terkontes, Pak. Wah, benar. Itu harapan kita semua kan, harapan para marketing. Maka saya bilang ya jangan fokus di satu produk. Bukan saya, kalau ditanya, kalau misalnya teman-teman ikutan jual hole in one, wah mana saya nggak senang, ya senang sekali ya kan. Semakin tinggi produk nasional kita ya semakin bagus gitu. Ya memang produk ini kan harapannya bisa berkembang seperti produk yang lain. Harapannya produk ini juga memberikan tadi membuka pintu rezeki atau premi-premi dari produk yang lain juga kan, harapannya semua manajemen itu. Bahkan di tahun 2020 harapan ketika kita terkena pandemi waktu itu ya, 2020 2021, kenapa hole in one selalu dibuat seremoni? Ya karena harapan kita itu sebagai pembuktian terhadap halayak di luar gitu, masyarakat, bahwa Sinarmas ini perusahaannya masih ada, perusahaan yang memang besar, perusahaan yang masih memberikan tetap memberikan kewajibannya membayar klaim jika terjadi klaim kan itu. Nah, itu semakin kita berikan layanan yang baik, ya harapannya kepercayaan gitu. Itu sih lebih di situ. Ya kepercayaan agen-agen terutama gitu ya, mempercayakan ke Sinarmas, membawa klien-kliennya untuk penutupan hole in one. Ya, harapan saya ya monggo para agen-agen juga dibawalah produk-produk yang lain, karena teman-teman saya juga yang marketing banyak nih, pasti dia berharap nggak cuma hole in one, ya kan, ada properti apa. Jadi kalau misalkan agen-agen juga misalkan nggak terlalu paham tentang asuransi, diminta bantuan lah marketing yang membantunya ya Pak Yosef ya. Betul, Pak. Yang jadi tandemannya ya. Ya, menjadi mentornya. Mentornya, betul. Jadi biar saya nih ada klien nih tapi produknya bukan hole in one nih Pak, adanya ini. Gaskan ya kan, gaskan aja udah. Siapa kan gitu. Itu harapan kita ya. Dan harapan manajemen sih lebih tepat ya. Jadi tetap saya akan sampaikan ya, produk hole in one akan membawa bisnis yang lain ke Sinarmas.